TV Harian Nasional. Wiono Pak, JJC. Saya lupa ada bukti tanda tangannya kok di situ. Yang saya ingat itu dirut partnernya Jasa Marga itu. Berarti Jasa Ranggi, Marga. Jasa Marga, waskita saya, terus dari Pak Jeffrey Dari Akset. Ya. Baik. Terkait berita acara tanggal 21 September ini, apakah KSO Waskita Akset tetap harus menjadikan KSO Buka KKS sebagai subkon, Pak? Saya belum bisa menangkap, maaf, pelan-pelan. Baik. Ibu Terkait berita acara ini, Pak, Ya. apakah KSO Waskita Akset Ya. tetap harus menjadikan KSO Bukaka dan Krakatau Steel Ya. sebagai subkon? Oh iya. Berarti terkait ini ya, sudah Pak? disepakatin kan? Ya. Kemudian untuk Pak Fatur Rozak, saudara mengetahui ya bahwa ini adalah kontrak design and build. Ya. Ya, sepengetahuan saudara, siapa yang berkewajiban untuk membuat RTA berdasarkan kontrak design and build? Ini disiapkan oleh konsultan perencana LAPI, nanti diserahkan ke kontraktor untuk diajukan ke MK, PMI sampai persetujuan ke KKJTJ. LAPI sebagai konsultan perencana ditunjuk oleh siapa, Pak? Oleh kontraktor. Waskita Akset ya, Pak? Waskita. Oke. Tadi dikatakan bahwa RTA secara keseluruhan ada di belakang. Dalam pelaksanaan konstruksi didasarkan pada apa? Apakah pada RTA parsial? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Susilo sebelumnya, kan ada RTA parsial mengikuti typical design. Kalau mengerjakan pekerjaan fondasi, di situ berdasarkan hasil pengujian tes tanahnya, terus diasistensikan sampai keluar gambar typical design. Typical design itu nanti setelah mendapatkan persetujuan baru didevelop menjadi shop drawing sebagai dasar pelaksanaan. Yang dimaksud dengan shop drawing itu apa ya, Pak? Gambar kerja yang diajukan kontraktor, diperiksa oleh konsultan supervisi sampai dengan owner sebagai dasar pelaksanaan yang dikerjakan di lapangan. Sepengetahuan saksi, pernahkah saudara menerima volume BQ, volume as-built drawing, atau volume RTA akhir dari JJC? Sepengetahuan saksi. Saya tidak mengetahui karena di awal saya nggak tahu BOQ awal yang menyusun. Sepanjang saudara sudah saya tahunya saat menghitung terhadap as-built drawing, di mana volume as-built drawing melebihi dari volume BOQ di awal. Kemudian terkait berita acara rekapitulasi calculation sheet nomor 001 tanggal 28 Januari 2020. Saya mau menanyakan, dalam lampiran itu terdapat di kolom 3, di sini ada rencana teknik akhir RTA final quantity. Apakah volume yang ada di sini itu sama dengan volume yang terbangun? Sudah mendekati volume terbangun, mungkin bisa dibilang sama dengan as-built drawing. Ini kan dikatakan sudah final quantity ya, Pak. Berarti ini tidak sesuai dengan yang terbangun. Ya kan sudah dilakukan pengecekan ulang terhadap RTA dihitung, terus terhadap as-built drawing juga dihitung kembali. Terus bagaimana cara mendapatkan volume RTA yang tertuang dalam berita acara ini, Pak? Ya, itu kan berita acara juga mendekati akhir pelaksanaan setelah RTA dikeluarkan. Artinya apakah as-built drawing sama dengan RTA akhir? Secara garis besar hampir sama dengan RTA akhir. Kemudian kepada Pak Hendro Asmoro dan Ibu Dian mengenai penawaran terkait steel box girder, mengenai nilai penawaran yang akhirnya menjadi kontrak sebesar 4,365, itu hanya steel box girder saja atau sudah termasuk expansion joint dan LRB, lead rubber bearing? Sudah termasuk LRB dan expansion joint. Sudah termasuk PPN? Kalau 4365 belum termasuk. Ibu?
Untuk Pak Wahyudin, apakah saudara pernah membantu perhitungan penawaran jasa marga pada saat tender investasi, Pak? Tidak. Kira-kira itu kapan ya, Pak? Oh, saya nggak tahu. Pak. Dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Gempa terkini. Memakai peraturan gempa yang terbaru. Ya, terbaru. Terus apa yang dirubah? Apakah ada perubahan? Ya, perubahannya mungkin ada penambahan besi beton. Jadi ada penambahan volume. Ya, penambahan. Sudah berbeda dong dari ini desain awal. Ya, perubahan di sana, Bang. Sudah berbeda. Kalau kemarin itu ada saksi yang mengatakan karena adanya perubahan tersebut maka mengakibatkan kerugian. Salah satu yang menyebabkan kerugian bagi Waskita Karya. Kalau dari yang saudara ketahui, apakah ada permintaan perubahan dari KKJTJ tersebut juga yang menyebabkan terjadinya kerugian? Salah satu penyebab terjadinya kerugian. Ya, mungkin kerugian itu di tahap selanjutnya ya, untuk pier head atau untuk slab beton. Tapi kalau di pondasi, kerugian di pondasi itu ada karena perlu penambahan pondasi. Kalau papat rusak, saudara tahu nggak? Ya, tahu. Di situ acuan sesuai kontrak awal tender itu mengacu ke TPKB, di mana perencanaannya bisa menggunakan sistem zonasi dengan melakukan pengujian tes tanah di sisi tepi jalan tol. Namun akibat aturan SNI yang terbaru diminta tiap titik pier itu dilakukan pengujian ulang, pengujian pengambilan tes tanah, terus dilakukan evaluasi ulang untuk dilakukan perkuatan dengan menambah bore pile dan juga penambahan dimensi footing termasuk struktur atasnya, sehingga menyebabkan penambahan volume. Dan secara bersurat kita sudah mengajukan surat klaim ke JJC sebagai owner senilai 1,4 triliun. Jadi karena adanya permintaan perubahan tersebut makanya mengakibatkan ada penambahan volume yang merugikan bagi Waskita KSO, Waskita Akset kurang lebih 1,4 triliun. Iya, kurang lebih seperti itu. Ada memang sesuai lokasinya, di lokasi Waskita kurang lebih nilainya 900 miliar, di lokasi Akset sisanya. Kemudian saudara saksi ya, Pak Fatur Rosak sama Pak Yahya, setiap ada perubahan yang dilakukan oleh Waskita dalam proses pelaksanaan maupun perencanaan, ya, apakah perubahan-perubahan tersebut dilaksanakan dulu atau dimintakan dulu persetujuan dari JJC dan BPJPJ baru dilaksanakan? Dalam pelaksanaannya kita awalnya menolak untuk melakukan itu, tapi terus ditindaklanjuti dengan berulang kali surat dari KKJTJ dan dari JJC termasuk konsultan. Di sini kan aspek keberterimaan kalau kita tidak melaksanakan instruksi tersebut secara serah terima pekerjaan nanti juga akan terjadi tidak diterima pekerjaannya, sehingga atas instruksi dari kuasa KSO saat itu Pak Dono Parwoto sebagai pelaksana kita melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi KKJTJ dengan dilanjutkan pengajuan klaim pekerjaan tambah. Jadi ada instruksi dari Dono Parwoto untuk melaksanakan permintaan dari KKJTJ. Ya, di level secara internal KSO itu dibahas di KSO dan ada instruksi dari kuasa KSO dari komite manajemen KSO untuk melaksanakan instruksi KKJTJ. Kemudian terkait dengan RTA, saudara saksi ya, RTA parsial yang dibuat, apakah setiap RTA yang dibuat itu dimintakan dulu persetujuannya kepada JJC dan KKJTJ baru dilaksanakan di lapangan? Secara aturan harus semua mendapatkan persetujuan dulu, baik itu RTA parsial sebagai dasar mengembangkan dari DED terus menjadi soft drawing. Jadi tahapannya memang harus dilakukan secara parsial untuk mengejar target waktu dan sekuen pekerjaan, tahapan pekerjaan. Oke, terakhir ya, saudara saksi, mengenai as-built drawing. As-built drawing ini siapa yang bikin, saudara saksi?
disiapkan oleh kontraktor, diperiksa oleh konsultan supervisi, di cross check juga sama konsultan LAPI, terus juga disetujui oleh konsultan pengawas sampai dengan owner. Jadi dibuat oleh kontraktor ya, saudara saksi? Dibuat oleh kontraktor. Bukan oleh konsultan perencana? Dibuat oleh kontraktor. Oke. Terima kasih yang mulia. TV Harian Nasional.